Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ta'ala Al-Fatihah. Mari kita tawasul dulu kepada Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu 'awnana lillah, asana Allah bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, بموحد خلصنا من البلوى يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب، وأنتم يا أولي الألباب، تعالى وانصروا لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم، وفي أمر قصدناكم، فشدوا عزمكم لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ربي بسادتي تحقق إشاراتي، عزاتي بشاراتي، ويسر وقت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
illallah Muhammadur Rasulullah bikashfil wajbi al-aini wa raf'il baini bil baini wa khamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullahi maulana ala man bi hudajana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama kita mendoakan beliau-beliau yang telah wafat, terutama yang saat ini sampai pada haulnya beliau, yaitu haulnya Laban. Semoga Allah SWT mensucikan ruhnya beliau dan diberikan cahaya kuburnya beliau dan dikumpulkan dengan para anbiya dan auliya. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua bersamaan juga dengan haulnya Kiai Haji Muhammad Soeharto. Semoga beliau juga diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amalnya, diberikan nikmat di dalam kubur, serta dikumpulkan dengan para awliya dan awliya. Al-Fatihah. Kenapa kita selalu mendoakan orang yang hidup dengan orang yang mati? Itu pada umumnya orang-orang yang mati ya. Kenapa kok selalu mendoakan orang-orang yang mati? Kalau kita senantiasa mendoakan orang-orang yang mati, apalagi para aulia atau yang cinta kepada aulia, nanti juga kita akan didoakan oleh para anak keturunan kita dan masyarakat ini. Kemudian sama juga kita kalau misalnya tadi pagi dengan ziarah ke kesehariannya saya pernah boleh, jadi hampir full terminal itu dengan bus. Kenapa kita berdoa di situ? Dan kenapa kok diterima, banyak yang diterima? Bahkan doa-doa yang
istilahnya jelek tapi juga bagus ya. Misalnya, ya Allah, ada dulu dari Pasuruan. Saya dulu waktu bermalam di Seona, dia berminggu-minggu, dia lari daripada hutang. Dia berdoa di kuburnya Seona. Ya Allah, semoga saya dapat undi yang bekas. Tahu bekas? Hah? SDSB. Ya Allah. Ya kan gak jelek, tapi gak bagus karena bayar hutang. Ya Allah gitu. Dia berdoa di situ. Tidak tahu ternyata keesokan harinya betul dia dapat. Beruntung dia dapat. Oleh engkau bu nomornya keluar. Amin pasti. Saya mulai sekarang. Candia ada kesuruhan. Mulai dulu. Ini gak perlu neng ya. Majer utang dulu ya pak. Kejak teror. Jangan ditiru ya. Artinya apa? Doa di tempat kuburnya para wali itu adalah mustajab. Karena mustajab, karena kuburnya para wali dijaga oleh 70 ribu malaikat. Takung kangku. Ya, pola nipu cuma karena tidak terlihat. Tetapi bagi orang yang yakin dengan itu, dia datang dan dia menangis dan insya Allah terkabul juga. Kunana di samping itu juga mengingatkan kita bahwa kita akan menyusul dia dan mengingatkan kita juga kita akan semoga berkumpul dengan beliau. Ini yang penting sebenarnya. Ampun ziarah. Mak semak tadi karena semak enggak namun sejauh dari Jawa Barat, bahkan dari Sumatera, dari Jakarta, macam-macam. Kalau pernah saya minggu ada bermalam nang kasar full itu dari luar Jawa. Kenapa? Apa ikut-ikutan punya trennya karena banyak yang datang berziarah atau karena mau tahu kepada manfaatnya dan tidaknya? Jadi mustajab nekat guna syekh apa syekh Usairi namanya. Jadi bahwa di tempat kuburannya para wali dinaungi oleh malaikat. Jadi oleh itu pagi pas juga tinggal mati kuliban sampean bekal berkumpul dengan beliau karena cinta kita kepada beliau. Ya, ini kesiaran belum sampai. Oke. Penting untuk berziarah jika sebagai tekor kasbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la hawla illa billah zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi atamaksudi wa ridha wa bi'atini muhabbatat rahmatika. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Fatihah Syekhul Mursyid Ahmad Syahibul Al-Fatihah. Semoga barakah dan rahmat mengalir kepada kita semua, terutama yang hadir pada saat ini. Al-Fatihah.
Yang kami muliakan waktu tadi kami memberi mengenai alhamdulillah dalam usia berapa tahun? 72 atau 78 sakit sehat lagi, sembuh lagi, alhamdulillah bisa hadir di bulan ini. Dan yang kami muliakan, kami hormati Bapak Haji Mardi Thohir MPDI dan segenap ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Dan tak lupa pula kepada pemangku manaqib Ibu Haji Maimunah. Semoga dengan manaqib ini beliau disehatkan kembali oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Al-Fatihah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manaqib yaitu adalah acara rutinan kita di mana manaqib menjadi indikator, menjadi parameter daripada cinta dan kurang cintanya kepada guru mursyid kita. Ya. Jadi orang ketika apa cinta pernah bunten dari guru mursyid. Cinta pernah bunten. Leteti okorna nikah hadir ke manaqib. Jadi makin atalkin tahun 2000. Tapi tahun yang hadir ke manaqib atau hadir dengan kealaman udzur syar'i. Keboro saya terkin 2000, ke timur saya terkin 2000. Tapi kalau ditanyakan apa pernah hadir ke manaqib? Enggak. Mana cintanya kepada mursyid? Kalau kita cinta kepada mursyid, hadir di tempat manaqib sebagai perwujudan cinta kepada mursyid kita. Saya pernah menegur dari Kangian Polo Surabaya Timur Sumenep. Mama hadir, kalau hadir sampai Mas Bapak. Saya pun panjenengan menepi cinta yang jauh terasa dekat. Bener bu, kini model mbak, kan? Nah, saya kelihatan ke sehari seakan-akan satu. Enggak nyaman ada cinta. Kan tidak ada alasan, kecuali memang sakit, kecuali memang tidak ada kendaraan, kecuali memang apa? Ya, sakit. Bukan karena alasan bisnis, alasan apa dan sebagainya. Itu tunjukkan kalau kita sebagai ikhwan adalah hadir kepada manaqib sebagai wujud kita, cinta kepada guru mursyid kita. Karena di dalam manaqib banyak hal, di antaranya menjadi majelis silaturahim. Pahalanya jelas kan di dalam hadis. Orang barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya atau dilapangkan rezekinya, kata Nabi, falyasil rahimah, maka hendaklah bersilaturahmi.
Ini kita bisa silaturahmi dengan Pak Haji Ali, padahal jauh. Tetapi di dalam acara manakib kita bisa silaturahmi antara satu dengan yang lain. Tadi saya ngerasa nih Pak Bowo, Gresik mana Pak Bowo? Enggak, soalnya hari ini ada orang Gresik mau talqin ke rumah. Orang mana itu? Alamatnya di mana? Nanti saya rekom ke jenengan. Saya belum tahu alamatnya beliau. Jadi majelis silaturahmi. Siapa yang tidak ingin? Ayo lancar rezekinya. Ada, Bu? Nggak ada. Ingin semua. Jualan batik ingin lancar. Tapi syarat-syarat untuk jadi lancar tidak dilaksanakan. Yaitu apa dah? Silaturahmi. Jadi majelis manaqib menjadi media untuk silaturahmi antara kita semua. Atau panjang umur, silaturahmi. Ya, hadir ke manaqib ini. Atau juga majelis manaqib itu menjadi majelis doa. Jadi jangan beranjak dari tempat ini sebelum Anda menyampaikan permohonan kepada Allah. Karena apa? Di majelis ini diterima doanya. Ya, diterima doanya. Di mana orang itu berkumpul, akan diterima. Apalagi jadi majelis zikir. Majelis zikir juga begitu. Jadi ada majelis zikir, majelis doa. Jadi jangan sampai tidak berdoa sebelum ini berakhir. Kalau misalnya dari tadi lupa, sekarang ayo doa kepada Allah SWT. Di dalam hati mereka, di dalam hati masing-masing. Jangan sampai diungkapkan, ya. Jangan ya Allah, utang saya segera lunas ya Allah. Jangan. Biar nggak orang lain tahu. Kalau utang gitu ya. Iya. Ya Allah, ingin alfa ya Allah. Loh, iya betul. Karena apa? Saya punya tamu dari mana? Bekasi kemarin ya. Dia berdoa selalu. Dia selalu berdoa. Ya Allah, di setiap manaqib katanya saya berdoa. Ya Allah, semoga dimudahkan untuk beliau. Hai Islam. Betul, dibawa masih letter apa? Kertas itu. Iya, dibawa ke rumah. Ini buktinya sudah katanya. Alhamdulillah, saya diberikan kemampuan untuk dapat beli mobil ini. Pengen, ya minta sama Allah. Nggak ada yang tidak tertolak. Kalau tertolak ada yang tertunda cuma. Ya. Tertunda itu ada sebab. Jadi majelis doa. Jadi sebelum bubar, aku mau furo, bangunlah kalian. Bangkitlah kalian, bubarlah kalian, mau bubarlah diampuni dosanya. Itu yang terpenting adalah kita hadir ke tempat manaqib, mau diampuni segala dosa kita. Itu kalau cuma apa kecil, ya kecil mana? Kecil atau besar? Nah, Pak Tarangku ragu. Besar katanya. Iya. Kalau sudah mati apa? Akan dibawa? Enggak. Kalau ampunan, dibawa. Makanya besar. Lebih besar ampunan dari Allah Subhanahu. Jadi hadir ke manaqib adalah juga mendapatkan ampunan dari Allah. Setiap kali hadir ampunan, setiap kali hadir ampunan dari Allah. Asalkan tidak ulang-ulang. Kalau sampai rumah nanti
Nanti berantem lagi dengan bapak. Hah? Loh, namanya perempuan yang soleh itu kan tidak pernah berantem, tidak pernah nuntang pada suami. Ya, wanita yang solehah itu hiasan dunia. Jadi kalau misalnya dipandang selalu menyenangkan suami, kita kalau berpakaian niat apa? Kalau berpakaian, dipakai emasnya juga, gelangnya dipakai kalau mau undangan. Ya benar. Ingin dilihat orang, jadi ingin menyenangkan suami karena perintah Allah. Kalau capek bu, buatkan kopi misalnya, sayang. Walaupun sudah tua kan tetap sayang. Yang buatkan kopi. Capek mas, gitu bilang aja. Atau pusing. Nah, kalau jangan buat sendiri, waduh bahaya. Buat sendiri, mau makan deh, mampir sendiri. Itu nggak menyenangkan. Jadi waidah nazar tahasaratka. Jadi kalau kita dipandang wanita itu selalu menyenangkan. Makanya orang perempuan itu tidak banyak sekali syarat-syaratnya untuk masuk surga dan diabadikan di dalam hadis dalam Al-Quran. Orang perempuan itu sholat, jaga waktu sholat. Kemudian apa? Kalau punya suami taat kepada suaminya. Apalagi kalau suaminya tidak ada di rumah, jaga harta dan kehormatannya, kan gitu. Silahkan pilih masuk surga dari mana saja. Mana ada hadis yang menerangkan itu untuk laki-laki? Ayo, ada enggak? Enggak ada. Yang ada untuk perempuan, enggak repot. Enggak repot. Enak jadi perempuan. Ya. Katanya laki-laki enak jadi perempuan. Kayaknya perempuan enak jadi laki-laki. Tinggal perintah. Itu majelis manaqib. Kemudian juga jadi majelis ilmu. Ya ini sekarang. Cuma saya, seandainya Kifati atau Kifal kita yang menyampaikan ini pas alim soalnya. Saya ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Iya. Ada suatu hadis daripada Nabi. Dulu suka saatan duduknya kamu 1 jam, ini lebih 1 jam. Ya, dari jam berapa? Sekarang sudah jam iya. Sudah lebih 1 jam. Dulu suka saatan la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, tidak pegang bolpen. Ada yang bawa buku? Ada. Enggak ada yang bawa buku. Ngacat tercatat nggak ada. Paling tidak MC, siapa yang ngantuk? Nggak ada yang mencatat. Khairun laka, lebih bagus diperoleh oleh kamu min atqi alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 budak. Budak sudah tidak ada. Dulu ada pada zamannya. Cuma budak-budakan ada. Budaknya nafsu. Di hotel, ya kan? Budaknya nafsu itu berapa harganya? Loh iya.
berapa satu malam? Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Coba, kalau 30 malam, mahal. Ini budak lebih mahal daripada budak-budak. Lebih mahal daripada budak-budak. Kalau cantik, muda, lebih mahal harganya budak itu. Lebih utama mas daripada memerdekakan 1000 budak. Artinya pahalanya. Ini berbicara masalah pahala. Kebaikan Allah kepada kita. Wa nazruka ila wajhil alim. Nah, dalam pengajian mesti akan melihat, menatap wajah daripada orang alim itu. Tak terasa kita melihat. Ternyata jadi pahala yang besar buat kita. Jadi aset kita untuk kembali kepada Allah SWT. Apa? Khairun laka min alfi farasin, lebih bagus daripada 1000 kuda. Tasaddaqta fi sabilillah, kamu bersedekah di jalan Allah. Nih ya, majelis manaqib lebih utama hanya menatap, melihat. Tapi apa? Dengan rasa mahabbah. Ya karena seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu ya. Itu kan pamannya Nabi, tapi tidak termasuk golongan Nabi. Kenapa tidak beriman? Tidak cinta kepada Nabi. Nah, makanya di sini cinta. Cinta dengan cinta. Jadi lebih utama daripada bersedekah 1000 ekor kuda. Padahal tidak usah pakai modal. Iya. Kalau cuma menatap siapa saja orang yang alim, misalnya menatap Allah. Nah, ini menatapnya apa menatap langsung, apa menatap foto. Ya. Nah, sebenarnya ini tujuannya adalah dalam rangka menumbuhkan rasa cinta. Kalau menumbuhkan rasa cinta itu akan muncul, maka itu juga bagian daripada itu. Menatap Allah, tambah cinta pada Allah. Ada yang nggak bawa kalender? Sini tahun 2005. Ada yang nggak punya? Ada enggak? Ada enggak? Soalnya saya bawa. Kelebihannya di rumah saya gratis, Bu, karena sedekah daripada orang Bali. Saya ke Bali dikasih 300 eksemplar. Ini sudah keluar rasa, kalau misalnya mau dijual nggak laku biasanya karena sudah lepas pasar. Ya. Ada nggak yang nggak punya kalendernya, Pak? Hah? Udah beli. Kenapa? Oh ya. Ya saya bawa. Itu ya dalam kalau kita menatap aja. Wassalamuka 'alal 'alim, dan salamnya kita kepada orang alim. Ucapkan assalamualaikum suwar kiai. Suwar
ulama. Khairun laka min ibadati alfisanatin. Ini tidak bisa terkejar dengan amal ini. Orang yang mencintai ulama tidak akan bisa terkejar dengan amal-amal apapun. Cuma menyampaikan salam dan sering bertemu dengan ulama tersebut, dengan orang alim tersebut, maka itu pahalanya lebih bagus daripada 1000 tahun beribadah kepada Allah. Umur manusia berapa? Ya, yang umum berapa? Yang umum berapa? Ya 70-an lah ya kira-kira ya. Kurang sedikit, lebih sedikit. Jadi pasti ini bonus sudah 78 kan bonus. Mana? Itu 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali. Subhanallah, Allah Maha Murah. Allah banyak memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan pahala. Ini namanya teknologi pahala. Kerja sedikit, hasil banyak, kan gitu. Modal sedikit, untung banyak, itu. Kalau kita dibandingkan dengan bisnis. Inilah majelis menagih. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sekarang ini bulan apa, Bu? Rajab. Bulan Rajab itu bulan berapa, Bu? Bulan Rajab itu bulan keberapa, Bu? Hah? Iya. Bulan Rajab akhir sudah. Bulan berapa? Bulan 5. 8. Berapa, Pak? 7 nggih. 7. Coba 1. Muharram. 2. Januari, Februari, Maret, apa di luar kepala? Itu Masehi. Ini yang Arab. Solar. Reng sampang, reng rumahku. Sabar. Muharram, sabar. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berarti bulan ke-7. Habis Rajab apa? Sabar. Habis Sabar. Habis puasa. Sawal. Habis Sawal. Kepe. Nggak ngerti orang Jawa tak kepe itu. Ya, kalau orang Jawa ngerti Pak, tak kepe. Terjepit Pak. Kalau terjepit di pintu sakit. Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan berapa? Bulan 12. Gitu. Nah, bulan Rajab itu disebut dengan bulan nanam. Ya, makanya dalam konteks thariqah Naqsyabandiyah ya dianjurkan untuk puasa, untuk sholat,
Ya, sholat enggak bu tanggal 1. Ya, sholat maghrib. Sholat apa? Sholat Rajab, bagus. Tanggal berapa lagi? Rajab pertama. Maksud. Ya. Malam terakhir tanggal berapa bu? Iya, malam apa? Alhamdulillah, Rabu malam Kamis, paham berarti Iwan betul. Jadi malam Kamis kita melaksanakan sholat Rajab. Itu bulan nanam kebaikan. Ya, sedekah bulan Rajab. Karena dilipat gandakan termasuk manakib, hadir ke manakib, bersedekah dan sebagainya. Itu dilipat gandakan. Bulan Sya'ban adalah bulan nyiram. Kalau tidak pernah nanam, apa yang yang disiram? Nah, apa saya ramah bu, entah pernah naman. Saya tahu murab, tanam kebaikan. Nah, bulan Ramadan, bulan panen dengan pahala-pahala. Banyak sekali pahala-pahala. Jadi tanam bulan Rajab, insya Allah akan panen di bulan Ramadan. Gitu. Nah, Rajab itu ada satu peristiwa yang amat sakral. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, karena apa? Allah kalau sudah mengungkapkan dengan kata-kata subhana, itu memang sesuatu yang sudah di luar nalar manusia. Subhanalladzi khalaqal azwaj, menciptakan laki dan perempuan di luar nalar manusia. Termasuk juga subhanalladzi asra, yang menjalankan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijalankan, bukan berjalan sendiri. Ya. Sama dengan semut, Bu. Semut Mojokerto sampai ke Bangkalan. Semut Mojokerto sampai ke Bangkalan. Itu di tasnya Pak Jadi ada semutnya satu, dibawa. Hanya beberapa jam nyampe di Bangkalan. Kalau jalan sendiri semutnya, kapan nyampainya ke sini? Lah ini kalau jalan sendiri kan gitu. Nah kalau diperjalankan, ini diperjalankan semutnya nyampe, tak sampai 1 hari. Sama lah dengan itu. Di dalam perjalanan itu, jelas sudah ya. Di dalam perjalanan banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Memang di luar nalar manusia. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu biasanya apa? Berapa hari? Ada yang mengatakan sebulan. Hanya dilakukan oleh Nabi hanya waktu semalam. Jam, dari Mekah ke Madinah berapa jam? Dari Mekah ke Madinah, udah nyampe Bu? Ya semoga. Pernah berdoa? Pernah berdoa? Tidak pernah berdoa. Kapan nyampe nya Bu? Loh, bukan karena uang loh. Jualan es? Siapa nyangka? Ayo, esok harinya datang 300 juta, 10 juta, 50 juta. Ayo, siapa nyangka hasil kerja jual es? Enggak kan? Iya. Kalau Allah sudah akan merubah, mengangkat seseorang. Nah itu kan namanya masih menuhankan uang. Karena masih menuhankan
uang. La ilaha, itu nafsu kita masih kita menuhankan, bukan la ilaha, nggak ada Tuhan. Tuhan kan banyak, bukannya termasuk menuhankan uang, termasuk menuhankan nafsu kita sendiri. Contohnya ya, nafsu. Ibu mesti ada kegiatan pagi hari, ya, 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 nah, iya betul. Nah, ketika ibu di antara pilihan ke mana, Kip? Apa? Senang? Biar segar. Kan itu ya. Nah, senang dan manakib yang mana? Ya kalau tidak mengganggu manakibnya ada apa? Kalau senang sampai selesai tidak ada kemenakib, nah itu namanya menuhankan nafsu. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah hanya di bibir saja. La ilaha illallah. Itu banyak. As-salatu khairum minan naum. Ya. Masih jam berapa katanya ya. Nah itu diantaranya juga ya, kalau kita masih menuhankan nafsu kita, menuruti nafsu kita, tidur kita, berarti bukan berzikir lagi, hanya di mulut saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya nggak ada biayanya kan, waktu sujud sholat sunat, waktu sholat sunnah, sholat hajat, ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdi subhanahu wa bihamdi. Ya Allah, kalau misalnya bisa bahasa Arab, bicarakan, sampaikan kepada Allah melalui hati kita. Ya Allah, sampaikan ya Allah. Tanah haram ya Allah, jangan minta duit, takut duitnya dibelikan mobil. Nah, iya kan, kalau minta ya Allah bisa jualan es, berangkat umroh kan gitu, jalan es itu rumahnya bagus, lantai 2 yang jualan es, bisa umroh. Aduh ya Allah, duitnya juga banyak. Nah itu kalau minta akhirat ya. Dalam sujud apapun kita, persoalan kita dalam sujud ya, dalam sujud sholat sunnah, diantaranya sholat hajat, sampaikan ke Allah, nangis kepada Allah, ya Allah. Kenapa? Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu adalah waktu sujud. Oh seperti sesedakilah dari dulu. Nah, sampaikan berarti itu ya kurang ingat sama Allah. Bahwa Allah as-samad, Allah tempat bergantung kita. Ya Allah, ampuni segala dosa kita. Kalau misalnya secara umum subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih itu. Atau doanya Nabi ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Itu baca doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berilah kehidupan yang tenang, kehidupan yang berkecukupan ya Allah. Minta kepada Allah. Ya Bu, nanti bersalat sunat qabliyah, ba'diyah, ya Allah, minta ya Allah, gitu ya. Makanya sujudnya jangan cepat-cepat. Ingat bahwa ada Allah yang menanti permohonan kita. Itu sudah penyelesaian persoalan-persoalan. Atau begini waktu sholat, Rabbi firli warhamni wajburni.
warfa'ni, itu doa untuk kehidupan kita. Wajuburni, apa artinya? Ya, sempurnakan ya Allah. Tadi PC ya Allah, wajuburni. PC sakoni ya Allah, wajuburni. Gitu. Doa kepada Allah. Makanya sholat itu doa. Nah, jadi Isra Mi'rajnya Nabi itu dalam waktu yang tidak masuk akal. Tetapi itu dari kalangan ilmuwan itu menafsirkan bermacam-macam. Misalnya yang disebut dengan ilah. Itu berasal daripada kata al-warqu katanya. Apa? Kilat. Karena juga malaikat itu kan cahaya. Tidak. Apa sekejap yang disebut malaikat? Apa bu sekejap malaikat itu? Hum ajsamun latifatun nuraniyatun. Nah ini kan malaikat itu makhluk juga, jasad juga, yang halus, yang terbuat dari cahaya, yang berbentuk cahaya. Kemudian bisa berubah-ubah. Qadirun ala tasyakkuli, bisa berubah-ubah. Bisa berwujud orang, bisa berwujud angin, bisa berwujud apa? Malaikat. Qadiruna ala qadril masafah, juga menempuh perjalanan yang amat jauh. Makanya semoga Bapak Ibu sekalian ya segera ditakdirkan oleh Allah SWT untuk pergi, paling tidak umroh kalau sudah usia berapa ya, usia 20 saja bisa 60, nanti 30 tahun katanya ya bisa umroh kapan saja kan. Amin ya. Nah, perjalanan yang amat jauh dari Mekah Madinah. Apa yang diterima oleh Allah dari Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj? Langsung saja. Apa yang diterima? Sholat. Enggak ada ibadah-ibadah yang lain yang diterima langsung oleh Rasulullah, yaitu sholat. Dan sholat adalah menjadi parameter daripada keimanan seseorang. Jadi ukuran daripada iman seseorang. Makanya walaupun sholat kita berbeda-beda, ya, ada yang pakai baju merah, ruku-ruku hijau, hitam, ya, sunnah pakai ruku, pakai mukena putih, ya, putih polos bagus bu, ya. Tapi sekarang sudah ngetren, kadang-kadang ruku itu hukumnya haram. Ruku merah itu ada yang hukumnya haram. Pakai ruku, walaupun tapi pakai ruku merah, ya. Nah, kalau bapak bebas, bebas mau pakai koko nggak apa-apa. Allahu Akbarnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama, tapi hasilnya tidak sama. Kenapa? Tingkatan sholat bermacam-macam, Pak. Ya? Tingkatan sholat bermacam-macam. Nah, biasanya kalau sholatul arifin, puncaknya sholatul arifin. Iqamatuha farhan wa sururan. Ya, melaksanakan sholat itu dengan rasa gembira, Bu. Senang. Itu sudah sholatnya orang arifin, ma'rifat kepada Allah SWT. Tapi kebanyakan apa? Assalamualaikum, langsung.
hanya memenuhi kewajiban. Itu paling bawah sholat, yaitu sholatul awam. Makanya kata Rasulullah, al-musalluna katsirun. Orang yang sholat itu banyak, wal muqimuna qalilun. Dan orang yang bisa menegakkan sholat itu hanya sedikit. Nah, sholatnya tidak hanya sebatas sajadah. Ya, makanya diantaranya langsung saya assalamualaikum, memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada samping kanan. Assalamualaikum kepada kiri. Tapi kita kadang-kadang suka ngerasa ibu ya. Iya benda. Atau yang nggak suka apa ya, nggak nyapa, ya, nggak tegur sapa tuh ya, suka marah-marah. Ada nggak? Ada nggak? Ya itu namanya sholatnya masih sebatas saja. Masih sholatul awam, walaupun dia sholat selalu memberikan kesenangan kepada kanan dan kirinya, baru itu namanya sholatul arifin. Saya kira demikian ya, ini biar tidak terlalu panjang. Saya tidak bahas semua, ada 5 sholat, kategori sholat itu, yaitu sholat yang pertama yaitu sholatul arifin, puncaknya sholat, dan sholat paling bawah sholatul awam. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.